Informasi terkini dari Rakernas kelima PDI Perjuangan akan disampaikan jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda. Putu, selamat sore. PDI Perjuangan ini bentuk tim pemenangan Pilkada Nasional. Sebenarnya seperti apa itu rinciannya? Dan apakah sudah ada arah sikap politik PDIP di Rakernas hari ini? Ya, selamat petang Niluh dan juga saudara. Tentu ini yang ditunggu-tunggu terutama di agenda Rakernas kali ini karena memang pembahasannya soal pilkada, bagaimana strategi. Tadi juga Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri ini memberikan arahan secara langsung kepada kader-kadernya, lebih dari 4.000 kader yang mengikuti Rakernas. Lebih lengkapnya lagi karena tadi arahannya tertutup, saya akan mengajak Anda Niluh dan juga saudara untuk berbincang dengan Steering Komite Rakernas kelima PDI Perjuangan, Bapak Deddy Sitorus. Selamat siang, Pak. Selamat sore. Selamat sore. Kita semangatnya harus siang terus soalnya. Oh iya, selamat pagi kalau begitu. Bang Deddy, tadi ada arahan dari Ibu Mega soal pilkada. Ini sebetulnya sudah mengerucutkan nama-nama khususnya untuk daerah-daerah seperti Jawa Timur, Sumatera Utara, kemudian daerah-daerah lain yang memang basisnya cukup besar. Ini kan level Rakernas ya, tentu tidak hal-hal teknis. Tadi dan juga kemarin Ibu Puan Maharani sore memberikan pengarahan juga terkait pilkada dan soliditas partai. Tadi siang juga Ibu Megawati setelah pandangan umum dari daerah itu juga memberikan arahan untuk dalam rangka pemenangan ya. Jadi bagaimana menghadapi perilaku-perilaku politik atau intervensi yang mungkin terjadi sebagaimana Pilpres kemarin. Lalu bagaimana menjaga soliditas, bagaimana supaya kader kita itu juga mengukur diri dan tidak memaksakan diri, bagaimana kita mencari pasangan atau katakanlah kerjasama politik dengan partai maupun calon lain yang punya garis ideologi yang mirip-mirip gitu ya. Lalu bagaimana kita bisa kembali membangun bonding dengan masyarakat di bawah. Jadi sama sekali belum sampai kepada bicara soal nama-nama, apalagi daerah. Karena itu nanti akan dibahas setelah semua provinsi menyerahkan dokumen tingkat provinsi. Kan yang baru selesai di kita itu proses penjaringan di kabupaten kota, selanjutnya ke tingkat provinsi, baru nanti dikirim ke Dewan Pimpinan Pusat. Jadi mungkin hitungan kita sekitar bulan Juli atau Juni akhir, kita baru DPP baru membahas soal nama-nama atau potensi kerjasama politik. Nah, tapi Bang, kalau kita lihat kemarin kan juga sebetulnya sudah ada beberapa nama yang muncul di beberapa daerah, misalnya Sumatera Utara. Bobi nampaknya itu sudah pasti akan maju di Pilkada Gubernur Sumatera Utara. Nah, kira-kira PDI Perjuangan ini akan merapat memberikan dukungan atau justru menyiapkan tandingan untuk Mas Bobi di Sumut? Seperti saya sampaikan tadi, kami belum sampai ke sana. Karena ini kita juga malam ini baru masuk ke komisi-komisi. Kita membagi 3 komisi yang membahas khusus pilkada, subkomisi. Itu yang perolehan kita 20% ke atas, sehingga kita bisa mencalonkan sendiri. Lalu yang perolehannya 11 sampai 19%, sehingga masih butuh tambahan. Atau di mana kita di bawah 10%, sehingga kita menjadi katakanlah pihak yang harus menjadi bagian dari kerjasama politik di tingkat daerah. Jadi kami belum sampai ke daerah-daerah. Tapi kalau soal Sumatera Utara, sama saja dengan seperti daerah lain, semuanya masih berproses di tingkat provinsi. Jadi belum menjadi agenda di tingkat pusat gitu. Kalau kemarin namanya Pak Basuki Cahayapurnama itu waktu pembukaan juga digelorakan oleh kader-kader gitu. Ini nampaknya disiapkan juga Kak, kalau kemarin kan nampaknya berhasil di DKI Jakarta. Akan diarahkan ke DKI lagi atau justru nanti duet dari Pak Ahok dan juga Pak Jarot ini akan dibawa ke Sumut, Pak? Ya, itu tadi belum sampai ke sana. Namanya dinamika, itu kan dinamika di bawah ya. Dan kita menangkap suara-suara itu nanti pasti akan disampaikan oleh provinsi masing-masing. Untuk kasus Sumatera Utara misalnya, kasus di Bali atau di Jawa Timur, tentu semua menjadi bahan yang akan diperbincangkan malam ini, meskipun tidak sampai ke teknis, karena setelah proses penjaringan di daerah kan ada yang namanya penyaringan, ya. Penyaringan itu kan untuk melihat calon-calon potensial, lalu potensi-potensi kerjasama politik, sehingga nanti baru levelnya ada surat penugasan. Ya, baru bicara rekomendasi. Jadi masih panjang nih tahapannya. Kita nggak terburu-buru karena sebagai partai yang sudah sudah cukup dewasa,
punya sistem yang ajak, saya kira kami juga tidak pasti melakukan semua proses yang memang diatur di dalam aturan partai kita. Jadi publik masih harus bersabar karena prosesnya masih panjang. Ojo ke susu. Ojo ke susu. Tapi ini juga satu yang dinanti adalah terkait dengan sikap politik nih, Bang. Kemarin kan Ibu kencang sekali pidato politiknya. Kemudian juga ada puisi dari Bang Komarudin Watubun yang isinya juga kencang sekali. Nah itu apakah sinyal kuat bahwa PD Perjuangan akan berada di luar pemerintahan? Iya, silakan dibaca seperti apa. Tapi pastinya kan nanti kita baru tahu ketika keluar rekomendasi di penutupan Rakernas ini ya. Sikap politik seperti apa? Kan sikap politik itu banyak banyak cabangnya ya. Kita akan mengadakan sikap politik, menghasilkan sikap politik tentang katakanlah soal pangan, soal perubahan iklim gitu ya, soal penegakan hukum, itu kan juga bagian dari sikap politik. Apakah ada di posisi dalam atau luar pemerintahan? Saya kira kita punya kemewahan waktu untuk terus menyerap apa yang terjadi dalam dinamika politik, dinamika kebangsaan kita hari ini. Jadi saya kira itu nggak perlu diburu-buru juga. Oke, baik. Tapi kayaknya sih cocoknya kalau lihat Ibu kemarin di luar pemerintahan ya Bang ya? Let's wait and see. Let's wait and see. Apapun itu pasti untuk bangsa, kan seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Dedi waktunya untuk Kompas TV. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa memang di tingkat rapat kerja nasional kelima ini pembahasannya masih membaca bagaimana peta kemudian juga dinamika di daerah-daerah. Baru nanti kalau sudah mengerucut nanti akan disampaikan kepada publik. Jadi kalau kata Bang Dedi tadi mengutip pernyataannya wait and see. Kita masih disuruh sabar Niluh dan juga saudara. Kita nantikan bagaimana jalannya Rakernas kelima PD Perjuangan sampai besok pada saat penutupan.